Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Hmm, Pagi Bu. oke. Suara saya kedengaran kan? Jelas kan ya? Jelas Bu, jelas. Oke. Kita mulai ya. Nanti di akhir baru saya absen. Tapi ini kan pertemuan ketiga. Jadi kita bakalan ada tugas. Nanti tugasnya akan saya kirim di line. Jadi nanti di eh, setelah pertemuan ini saya akan kirimkan di line. Nah, nanti akan saya buat juga catatannya ya, tentang ketentuan cara pengerjaan tugasnya, terus eh, cara mengirimkannya gitu. Tapi sekarang saya coba jelaskan. Tugasnya ada 2 soal. Hmm, dan tugasnya itu ditulis tangan ya. Ditulis tangan bukan diketik. Ditulis tangan. Nah, deadline-nya itu 1 minggu. Deadline-nya 1 minggu. Dan agar setelah 1 minggu saya bisa mengoreksi dan minggu selanjutnya itu bisa saya nilai gitu. Nah, berarti saya akan kirim hari ini, deadline-nya itu sampai tanggal 2 Mei ya, tanggal 2 Mei. Nah, jadi pengerjaan tugasnya itu selama 1 minggu dan dikirim melalui line secara personal ya, line personal, atau di-upload melalui LMS gitu ya. Nah, dan karena itu tulis tangan ya, jadi itu ditulis tangan, kemudian dipoto, lalu di-upload ya, begitu nanti. Nah, itu mengenai tugas. Kemudian selain tugas, ada juga, jadi penilaian tugas itu, bobotnya penilaian tugas ada, dan bobot penilaian keaktifan juga ada gitu. Jadi nanti saya akan buat seperti diskusi atau pertanyaan. Jadi siapa yang aktif itu nilainya akan lebih tinggi. Tapi saya usahakan agar semua mempunyai bobot keaktifan gitu. Jadi nanti di akhir mendekati akhir kuliah kita, saya akan cek siapa yang belum mempunyai nilai dalam keaktifan, saya akan tanya dalam pertemuan kita selanjutnya gitu, agar karena uh, proporsi tugas dan keaktifan itu mempunyai andil yang besar dalam nilai gitu ya. Itu mengenai tugas. Dan harapannya sih teman-teman sudah punya itu ya, sudah punya modul ya, modul yang edisi kedua. Tapi kalau belum ada kan bisa dilihat di perpustakaan sih gitu. Nah, oke. Itu mengenai tugas. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Oke, nah minggu lalu kita belajar tentang faktor pendorong perubahan organisasi dan juga beberapa tipologi. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat di sini tipologi perubahan organisasi itu gitu. Tipologi perubahan organisasi itu apa sih gitu. Nah, jadi ketika kita menggabungkan 2 faktor, coba saya full screen ya. Nah, jadi ketika kita menggabungkan 2 faktor yang menyebabkan, Siap, ya, baru hadir telat. Udah absen belum? belum, nanti aja di belakang, saya absen ya, di belakangan aja. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya Miss ya. Oke. Nah,
Kita balik ya. Jadi di sini perubahan organisasi itu, kalau kita menggabungkan dua faktor yang menyebabkan perubahan itu, atau dua hal, dua variabel yang menyebabkan perubahan itu, kita akan menemukan beberapa kategori. Nah, dalam kategori ini nanti kita analisis satu persatu. Kategori yang seperti apa sih yang sebaiknya, dan bagaimana mencapai kategori tersebut. Gitu. Jadi pada mata kuliah ini kita benar-benar hanya melihat perubahan dan bagaimana memanajemennya. Nah, cuman dalam hal memanajemen perubahan itu kita harus tahu akar masalahnya yang seperti apa sih. Gitu. Akar masalahnya, penyebabnya apa, sifatnya seperti apa, kategorinya seperti apa. Jadi ketika kita menemukan sebuah perubahan, ketika kita menemukan sebuah masalah, kita akan bisa mendeteksi atau mendiagnosa perubahan yang seperti apa sih yang terjadi gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui diagnosanya seperti apa, lalu kita bisa mengambil langkah, step atau keputusan, strategi atau inovasi yang akan kita lakukan ke depan. Gitu. Jadi di pertemuan 3 kita akan belajar tipologi perubahan dan juga tentang konsepnya. Konsep dan implementasi perubahan itu seperti apa. Nanti itu di setelah tipologi ini. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang literatur ya. Saya bilang literatur atau peneliti atau tokoh yang mencoba memahami perubahan organisasi itu. Jadi mereka mengkategorikannya melalui tipologi atau melalui beberapa perspektif atau faktor. Nah, yang pertama ada namanya Dibella. Nah, Dibella ini mengelompokkan perubahan organisasi itu menjadi 4 bagian. Kalau kita melihat dari perspektifnya ya, ada 4 bagian. Dilihat dari perspektif yang pertama, skop atau skala perubahan. Skop dan skala perubahan ini lebih bergantung pada size-nya, besar kecilnya perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi itu yang seperti apa. Kedua, sebab terjadinya perubahan. Nah, ini lebih pada apakah itu eksternal atau internal. Gitu. Kalau eksternal dia yang seperti apa, internal dia yang seperti apa. Kemudian ada perspektif waktu. Kapan terjadi perubahan itu? Atau kalau ada dorongan dari eksternal, kapan sebaiknya kita melakukan perubahan? Kapan sebaiknya kita melakukan inovasi? Apakah waktu yang tepat melakukan inovasi atau kita tunggu atau tidak usah? Itu dari segi perspektif waktu. Yang keempat, itu dari perspektif peran konsultan. Jadi, ada namanya konsultan bisnis. Sering mendengar ya, konsultan bisnis. Nah, di dalam konsultan bisnis itu, sering orang bertanya, apa sih strategi yang harus digunakan untuk menyelamatkan sebuah perusahaan? Jadi, konsultan bisnis itu sering menyarankan bahwa harus ada transformasi dalam sebuah perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan itu. Nah, jadi misalnya kita sebagai seorang manajer pergi ke konsultan untuk berkonsultasi tentang
apa yang terjadi di perusahaan kita. Nah, maka ketika mereka menyarankan untuk adanya transformasi, adanya perubahan, itu yang disebut dengan peran konsultan. Gitu. Nah, terus ada namanya Gundi. Nah, Gundi ini sangat terkenal ya, Gundi 1993. Nah, dia mengelompokkan tipologi perubahan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu smooth incremental change. Artinya perubahannya itu halus. Nah, terus ada bumpy incremental change. Nah, bumpy ini artinya bergunung-gunung ya, bumpy road. Ya, jadi kalau misalnya bumpy itu gimana ya cara menjelaskan? Bumpy itu jadi bisa dibayangkan bumpy road artinya jalan yang bergunung-gunung. Misalnya kalau ada polisi tidur, itu namanya bumpy. Jadi kalau perubahan yang seperti ini perubahan yang cepat naik turunnya gitu. Yang kemudian discontinuous change. Discontinuous change ini artinya perubahan itu ada di suatu masa dia stop gitu. Jadi nggak berkelanjutan loh. Jadi stop. Nanti kita akan lihat ya. Ini lebih detail satu persatu ini semua. Tipologinya semua ini. Nah, kemudian ada Farnsworth dan Randall 1998. Menjadi transformasi itu dia kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi, dia mengelompokkan menjadi 3 tipe. Nanti akan kita lihat gimana karakteristik dan kriteria tipe-tipe tersebut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan planned change versus emergent change. Nah, planned change itu perubahan yang direncanakan. Terus kemudian ada perubahan yang emergency, perubahan yang tiba-tiba. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa sebenarnya perubahan itu tidak perlu direncanakan. Karena perubahan itu seharusnya adalah perubahan yang tiba-tiba gitu. Kalau misalnya situasinya belum mendadak, ya kita tak seharusnya melakukan transformasi gitu. Karena mau nggak mau ketika lingkungan sudah tidak mendukung, disitulah kita baru melakukan perubahan. Nah, itu dari point of view-nya emergent change gitu. Emergent change itu mengatakan bahwa ketika lingkungan sudah tidak memungkinkan, tidak fit lagi dengan organisasi kita, disitulah kita mau melakukan perubahan gitu ya. Tapi plan change ini, perubahan yang direncanakan, mengatakan bahwa kita harus merencanakan perubahan gitu. Kita harus merencanakan perubahan. Jadi makanya di sini plan change versus emergent change. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tiba-tiba atau mendadak ya. Nah, sekarang kita lihat ya perubahan yang disengaja atau plan change. Nah, dari ini ada penelitian Bullock dan Batten. Mengembangkan model perubahan terencana yang terintegrasi terdiri dari 4 fase. Fasenya ini, nah, ada 4. Yang pertama kita lihat ya, eksplorasi. Nah,
terus perencanaan, tindakan, dan integrasi. Nah, jadi kalau misalnya kita merencanakan sebuah perubahan, kita explore dulu. Nah, di bagian divisi mana, misalnya dalam sebuah perusahaan, di bagian divisi mana yang perlu melakukan perubahan terlebih dahulu, dan aspek apa yang perlu diubah. Oke, jadi terus ada perencanaan. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian akan menulis karya ilmiah. Jadi di dalam sebuah penelitian biasanya itu ada namanya eksplorasi. Nah, di dalam eksplorasi itu disitulah kita bertemu yang namanya masalah gitu. Jadi dalam sebuah penelitian itu biasanya kita akan menemukan namanya rumusan masalah gitu. Rumusan masalah. Nah, ketika kita sudah menemukan rumusan masalah, lalu kita melakukan perencanaan, gimana sih menjawab rumusan masalah ini? Itulah dalam sebuah penelitian, itu yang dinamakan metode penelitian, metodologi penelitian. Gitu. Nah, jadi saya ulang ya. Yang pertama itu adanya eksplorasi. Nah, di dalam eksplorasi ini kita akan melihat, kalau dalam perusahaan, di situ kita akan melihat aspek mana sih yang perlu kita kembangkan, aspek mana yang perlu kita explore, aspek mana yang perlu kita perbaiki. Nah, jadi bukan berarti harus ada masalah di dalam sebuah organisasi itu, di dalam sebuah aspek, lalu kita melakukan perubahan, enggak. Nah, tapi ada kondisi ideal di mana kondisi ideal itulah yang akan kita capai. Tapi kondisi yang sekarang tidaklah seperti kondisi ideal itu. Nah, misalnya dalam sebuah perusahaan untuk omset 100 juta itu oke. Artinya masih ada untung, karyawan masih bisa dibayar, semuanya lancar gitu. Tapi ada kondisi ideal, misalnya kondisi ideal bahwa omset kita seharusnya itu 200 juta. Nah, omset kita seharusnya 200 juta. Nah, disitulah kondisi idealnya bahwa 200 juta lah omsetnya. Nah, sekarang kita mulai melakukan eksplorasi. Di bagian mana sih? Di bagian divisi mana yang perlu kita explore, kita lakukan transformasi agar mencapai target omset 200 juta yang tadi. Nah, lalu nanti kita ketemu misalnya, oke, sekarang kita harus menggenjot di bagian pemasaran. Gitu. Setelah ketemu, sekarang di bagian pemasaran, lalu kita lakukan perencanaannya, kita rencanakan apa sih yang akan kita lakukan di bagian pemasaran tadi. Apakah kita berpindah sekarang bahwa kita akan melakukan iklan di YouTube atau masuk ke televisi. Itu perencanaannya. Nah, sekarang tindakan. Oke. Tindakan, lalu kita eksekusi rencana yang tadi. Kemudian itu fase integrasi. Nah, kita akan melihat evaluasi seperti apa sih. Gitu. Nah, ketika yang tadi itu adalah kita, yang pertama kali itu adalah di bidang divisi marketing. Sekarang kita ketika permintaan terhadap produk itu sudah meningkat, maka kita juga harus mengintegrasikan ke bagian produksi. Artinya sekarang kita produksi lebih besar gitu. Nah, jadi dalam sebuah penelitian juga seperti itu ya. Ada masanya eksplorasi. Nah, jadi ketika eksplorasi ini ada kondisi ideal yang harus kita capai. Dan kondisi sekarang ini bukanlah seperti kondisi ideal itu. Nah, gimana sih? Lalu bagaimana menyambungkan kondisi ideal dan kondisi kondisi yang ada sekarang. Nah, makanya dalam sebuah penelitian itu ada namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu disebut dengan rumusan masalah itu di masa fase eksplorasi. Nah, setelah itu ada namanya perencanaan.
perencanaan itu bagaimana cara kita menjawab rumusan masalah yang tadi agar tercapai kondisi ideal itu. Itu yang disebut dalam penelitian metodologi penelitian. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk menjawab rumusan masalah yang tadi? Kemudian ada namanya tindakan. Nah, jadi tindakan itu, disitulah kita sudah mengeksekusi metodologi penelitian kita yang tadi untuk menjawab rumusan masalah itu. Nah, di integrasi itu kita mendapatkan kesimpulannya. Kesimpulannya apa sih? Gitu. Nah, dari rumusan masalah yang tadi, metodologi dan analisis tadi, analisis itu tindakannya, kita akan melihat kesimpulannya. Oh, ternyata beginilah caranya agar kita capai kondisi ideal yang tadi. Gitu. Jadi, ini yang disebut dengan model perubahan yang terencana dan terintegrasi. Nah, sekarang kita lihat dari perubahan yang tiba-tiba atau emergent change ya, emergent change. Nah, jadi ini emergent change ini perubahannya itu tidak direncanakan atau mendadak. Nah, jadi mereka menganggapan bahwa perubahan mendadak itu, mereka menganggap seperti ini. Mereka yang tidak setuju dengan konsep perubahan terencana berpendapat bahwa perubahan itu terjadi secara terus-menerus, bersifat dinamis, dan merupakan proses yang muncul setiap saat, tanpa bisa diketahui sebelumnya dan tanpa bisa direncanakan. Nah, jadi dalam perubahan mendadak ini, bahwa dikatakan sebenarnya perubahan itu tak bisa direncanakan dan tak bisa diketahui. Gitu. Tapi kalau perubahan terencana itu dikatakan bahwa perubahan itu harus direncanakan. Oke. Nah, jadi perubahan mendadak ini, perubahan tiba-tiba ini, mereka mengatakan itu secara alami, tidak bisa diprediksi. Nah, jadi kalau misalnya ada faktor-faktor lain seperti politik, konsultasi dengan pihak-pihak terkait, maka disitulah perubahan itu sebenarnya terjadi. Karena itu prosesnya alami, tidak bisa diprediksi, tidak bisa direncanakan. Nah, gitu. Itu ya dari segi, nah jadi dari segi apakah bisa direncanakan dan tidak bisa direncanakan, kita lihat ya bahwa kalau perubahan disengaja itu ada 4 fasenya: eksplorasi, perencanaan, tindakan, dan integrasi. Kalau emergent change itu sebenarnya mereka mengatakan bahwa perubahan itu tidak bisa direncanakan, itu terjadi secara alami dan tidak bisa diprediksi. Nah, sekarang ada yang kedua ini dari segi first order atau second order. Nah, first order itu artinya perubahan tahap pertama. Nah, jadi ilmuwan yang pertama kali melihat ini disebut dengan Golembiewski tahun 1976. Nah, mereka melihat perubahan itu dari segi kapasitasnya, besar atau kecil. Gitu. First order itu diterjemahkan sebagai perubahan yang kecil. Sementara second order itu perubahan yang besar, transformasi besar-besaran gitu. Nah, jadi ingat ya,
first order itu perubahan kecil, second order itu perubahan yang besar. Nah, jadi first order change terkadang juga disebut sebagai perubahan tahap pertama atau alpha change. Jadi itu sama ya, first order, perubahan tahap pertama atau alpha change. Alpha change ya, itu first order. Dan second order itu tahap kedua atau gamma change atau double loop change. Nah, tapi ingat aja first order itu adalah perubahan yang kecil, second order itu perubahan yang besar. Jadi first order itu alpha, second order itu gamma atau double loop change. Nah, sekarang kita lihat ya, first order itu ini perubahan yang kecil ya. Tujuannya sebenarnya agar dapat beroperasi lebih lancar. Ya, dapat beroperasi lebih lancar. Jadi dilakukan perubahan kecil-kecil di beberapa divisi dalam sebuah perusahaan. Misalnya apakah mengganti atau rotasi manajer ya, rotasi manajer atau beberapa perekrutan karyawan. Jadi itu namanya first order change. Nah, oke. Jadi pada intinya first order change itu sekedar mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam rangka mempertahankan kontinuitas dan tatanan organisasi. Ya. Jadi first order change itu tujuannya adalah hanya untuk dapat beroperasi lebih lancar. Jadi yang diubah itu hanyalah perubahan kecil-kecilan. Dilihat dari skala perubahannya, first order change merupakan perubahan berskala kecil. Berskala kecil, bersifat incremental dan adaptif. Jadi incremental itu artinya bersifat perubahan kecil-kecil, tapi banyak gitu. Perubahan kecil-kecil tapi banyak. Dan adaptif maksudnya perubahannya itu bisa disesuaikan gitu, bisa disesuaikan. Nah, sementara second order change ini melakukan perubahan yang sangat mendasar ya, transformasional, radikal, dan fundamental, sehingga mengubah tatanan inti organisasi. Ya. Jadi second order change itu melakukan transformasi besar-besaran dalam sebuah perusahaan itu. Bedanya kalau first order change, dia perubahan kecil-kecilan dan bersifat adaptif. Sementara second order change itu perubahan besar-besaran, transformasional, radikal, dan fundamental. Sehingga mengubah seluruh tatanan organisasi itu. Jadi, second orders itu bukan sekedar mengubah organisasi, tapi mentransformasi organisasi tersebut. Nah, jadi apa sih perbedaan antara first order change dan second order change? Nah, kalau first order change itu perubahan secara kecil-kecilan, sifatnya itu incremental dan adaptif. Oke, incremental ini maksudnya perubahan kecil-kecilan tetapi terus-menerus. Gitu. Jadi terus terjadi ada perubahan
terus terjadi ada perubahan, tapi perubahannya itu kecil-kecil. Dan sifatnya itu adaptif. Adaptif maksudnya dia tetap menyesuaikan pada fundamental organisasi. Jadi perubahan yang dilakukan itu sesuai dengan fundamental organisasi tersebut. Sementara untuk second order change itu perubahannya itu mendasar. Radikal, dan mengubah fundamental juga. Gitu. Jadi dia berskala besar dan discontinue ya. Discontinue artinya perubahan itu tidak terus-menerus. Sekali aja dilakukan perubahan, tetapi semuanya berubah. Gitu. Semuanya berubah. Dan sifatnya discontinue. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Perubahan dan maksudnya perbedaan antara first orders ini dan second order. Oke, yang kita lihat yang pertama itu perubahan satu atau beberapa dimensi saja, komponen atau aspek. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bisa perubahan kecil-kecilan ini bisa dilakukan apakah hanya di bagian marketing atau di bagian produksi. Gitu. Sementara, oke, kita lihat first order dulu ya. Perubahan hanya terjadi pada satu atau beberapa level. Seperti yang saya bilang, apakah rotasi manajer atau adanya rekrutmen karyawan gitu. Jadi itu first order change. Sementara second order change itu perubahannya itu bersifat multidimensi, multi komponen, dan multi aspek gitu. Jadi bisa dilihat bahwa ketika sebuah perusahaan itu melakukan transformasi besar-besaran, seluruhnya itu ganti. Seperti yang kita lihat ketika pemerintah menasionalisasi Inalum ya. Ketika pemerintah menasionalisasi Inalum, itu terjadi perubahan besar-besaran. Yang sebelumnya itu adalah milik asing, sekarang menjadi milik nasional, milik pemerintah dengan PTPN mengambil alih kepemilikan Inalum itu. Terjadi transformasi. Jadi yang sebelumnya karyawan itu merupakan karyawan swasta, sekarang mereka itu menjadi karyawan BUMN. Gitu. Adanya transformasi di sana bukan hanya masalah gaji dan lain-lainnya, tapi banyak hal yang diubah. Gitu. Selanjutnya perubahan terjadi beberapa level organisasi secara bersamaan. Gitu, secara bersamaan. Seperti saya katakan di dalam tadi. Jadi kepemilikannya sudah berbeda, pajaknya juga sudah akan berbeda. Oke, perubahan terhadap satu atau dua aspek perilaku, misalnya sikap atau nilai. Jadi nilainya juga diubah hanya beberapa. Sementara di sini bahkan sampai sikap, norma, nilai-nilai persepsi, keyakinan, cara pandang, dan perilaku. Gitu. Jadi seperti Inalum tadi, yang sebelumnya mereka fokus untuk mencari laba, sekarang setelah berganti menjadi perusahaan plat merah, artinya perusahaan pemerintah, terjadi fokusnya itu bukan hanya untuk mencari laba, tapi juga sudah memikirkan kesejahteraan. Oke, dalam first orders itu, perubahan merupakan sebuah kelanjutan, peningkatan atau pengembangan dari kondisi berjalan. Jadi, di first orders itu, perubahan itu terus-menerus berkelanjutannya. Perubahannya kecil-kecilan, tapi terus-menerus. Gitu. Sementara
perubahan yang second order itu bersifat discontinue. Karena sekali aja melakukan transformasi besar-besaran, tapi setelah itu udah berhenti. Gitu. Perubahannya bersifat berulang atau reversible. Dan ini bersifat revolusioner. Yang first order change bersifat logis dan rasional. Perubahan bersifat tidak rasional menggunakan logika berbeda. Perubahan tidak merubah cara pandang atau paradigma organisasi. Perubahan menyebabkan terciptanya cara pandang atau paradigma baru. Ya, jadi ketika adanya transformasi, karena ketika adanya transformasi sebuah perusahaan, otomatis ya cara pandang atau paradigma dalam perusahaan itu akan berbeda. Perubahannya masih dalam lingkup kehidupan lama. Sementara untuk second order change, perubahan menghasilkan cara pikir dan cara bertindak yang baru. Nah, jadi ketika seperti yang saya jelaskan tadi, ketika PT Inalum itu berubah kepemilikan dari perusahaan asing menjadi perusahaan pemerintah, otomatis visi dan misi dan moto perusahaan itu berubah. Cara berpikir, cara bertindak, paradigma itu berubah. Ya, jadi itu contoh perusahaan yang melakukan second order change. Nah, jadi ada namanya di sini Nadler dan Tussman pada tahun 1995 mengelompokkan perubahan itu terhadap dua berdasarkan reaksi kita seperti apa. Yang pertama ada reaktif atau antisipatif. Perubahan yang reaktif itu karena adanya dorongan faktor eksternal. Nah, jadi adanya faktor eksternal mengharuskan kita untuk melakukan perubahan. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan reaktif. Bagaimana sih reaksi kita terhadap adanya faktor dari eksternal itu? Gitu. Oke, sorry. Oke, jadi tujuan dari perubahan reaktif ini agar kita bisa merespons atau beradaptasi dengan adanya perubahan yang didorong oleh faktor eksternal itu. Nah, sementara antisipatif itu tujuannya adalah kalau kita diharuskan untuk berubah, maka reaksi kita adalah merencanakan adanya perubahan itu. Sementara untuk faktor eksternal itu disebut dengan reaktif, perubahan reaktif. Sementara antisipatif itu dari internal. Gitu. Jadi menurut Nadler dan Tussman, perubahan itu dapat dilihat dari bagaimana reaksi kita. Yang pertama itu reaktif dan antisipatif. Oke, reaktif itu disebabkan oleh faktor eksternal.
bagaimana kita merespon faktor eksternal yang tadi itu. Maka kita lakukan perubahan. Sementara antisipatif ini itu karena faktor internal. Kita mau mengembangkan organisasi, makanya kita melakukan perubahan. Jadi seperti itu. Jadi Nadler dan Tussman melihat adanya faktor eksternal dan internal membuat kita bereaksi terhadap perubahan. Nah, jadi kita lihat dia juga melihat tipe perubahan menurut Nadler dan Tussman. Yang pertama itu antisipatif dan reaktif. Kita lihat ya, apakah dari sifatnya incremental atau discontinuous. Saya sudah jelaskan tadi, incremental itu perubahan yang terus-menerus ya. Incremental itu perubahan yang terus-menerus. Sementara discontinuous itu tidak menerus-menerus atau terputus. Gitu. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu itu fine tuning, reorientasi, adaptasi, dan rekreasi. Nah, fine tuning itu kita akan lihat sifat-sifatnya itu. Sifat-sifatnya, maksud saya, sifat-sifat dari keempat tipologi ini. Nah, fine tuning itu terjadi pada first order change, ya. First order change itu sudah kita lihat ya, bahwa itu perubahan yang skalanya kecil. Yang kedua, itu sifatnya untuk perbaikan, peningkatannya. Terus selanjutnya itu pengembangan. Nah, kita dilihat ya bahwa antisipatif itu adalah faktor dari internal dan sifatnya apakah incremental atau continuous. Nah, kalau dia faktor internal, sifatnya discontinuous, dia yang disebut dengan reorientasi. Merubah arah, tidak termasuk merubah identitas diri dan nilai organisasi. Terus ada namanya adaptasi. Atau perubahan bersumber dari dalam organisasi. Terus ada rekreasi, ini yang disebut dengan second order change, merubah secara cepat terhadap elemen-elemen dasar organisasi. Kita lihat satu persatu ini ya. Nah, sekarang fine tuning strategi ini. Ini sifatnya incremental dalam rangka mengantisipasi perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Perubahannya tidak menyeluruh, melainkan hanya dilakukan pada bagian tertentu, disesuaikan dan dimodifikasi agar pada masa yang akan datang, organisasi bias menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Kemudian ada yang disebut dengan adaptif ya, adaptif, bisa beradaptasi. Ini gabungan antara reaktif dan incremental. Jadi perubahan bersifat incremental, tetapi perubahan tersebut merupakan reaksi dari perubahan-perubahan yang dilakukan para pesaing. Ini disebut dengan me too strategy. Jadi aku beradaptasi pada strateginya orang lain. Gitu. Jadi biasanya adaptif ini untuk mengantisipasi pesaing kita di pasar. Nah, sekarang reorientasi. Perubahan reorientasi jika perubahan tersebut bersifat antisipasif tetapi discontinue, transformasional dan berskala besar. Nah, ada istilah namanya disebut dengan frame bending ya, frame bending. Biasanya kalau misalnya sebuah perusahaan
komisarisnya berbeda atau direktur utamanya berbeda, maka dilakukan frame bending, ya, melakukan modifikasi besar-besaran, tetapi perubahan tersebut masih didasarkan pada kekuatan dan sejarah organisasi masa lalu. Gitu. Terus kemudian rekreasi, ini perubahan besar-besaran ya, dan sifatnya reaktif, ya, karena jadi perubahan besar-besaran itu disebabkan oleh adanya faktor eksternal, karena ada faktor dari luar lalu kita melakukan perubahan besar-besaran. Kemudian pada intinya perubahan rekreasi merupakan perubahan besar-besaran yang bersifat frame breaking. Jadi di sini disebut dengan frame breaking, di sini disebut dengan frame bending. Nah, jadi frame breaking itu artinya frame itu ya bingkai, breaking itu merusak. Jadi merusak bingkai itu menciptakan bingkai yang baru. Yaitu organisasi berusaha memutus hubungan dengan praktik dan arah organisasi masa lalu, seolah-olah barang dari titik nol untuk menyongsong masa depan. Seolah-olah berangkat dari titik nol untuk menyongsong masa depan. Ya, rekreasi. Nah, oke, sebelum ke sana ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk pada menurut Gundi. Lanjut dulu. Oh, lanjut ya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan melihat dari perspektifnya konsultan. Bagaimana sih second order plan change itu? Nah, second order change itu merupakan yang direncanakannya. Jadi nanti ada kita lihat menurut Levy, ada juga menurut Gundi seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama ya. Mengapa organisasi berubah? Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kondisi internal itu yang mengizinkan terjadinya perubahan seperti apakah tersedia sumber daya. Sumber daya itu termasuk tenaga kerja, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya alam ya. Apakah tersedia sumber daya alam seperti bahan baku untuk produksi? Kalau ternyata sumber daya yang tidak tersedia lagi, artinya kita harus melakukan perubahan. Apakah mengubah bahan baku yang ada? Dan bagaimana caranya? Ketika kita mengubah bahan baku, otomatis ya akan ada perubahan di bagian produksi. Akan ada perubahan di segala aspek. Oke, yang kedua, kesediaan dan kemauan manajer dan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Gitu. Terkadang ada miss ya, miss di mana manajer itu seolah-olah melakukan perubahan secara sepihak. Manajer mau melakukan perubahan, tetapi karyawan tidak siap. Gitu, seperti gimana ya? Gimana sih orang manajer yang sudah lebih memahami konsep perusahaan, tetapi karyawan enggan untuk melakukan perubahan, enggan untuk melakukan prosedur yang baru, gitu, karena sudah nyaman dengan prosedur yang lama. Gitu. Jadi harus ada kesediaan dan kemauan manajer dan anggota organisasi. Jadi agar sebuah perubahan itu berhasil, seluruh lini atau aspek atau member dari sebuah organisasi harus mau dan siap untuk berubah.
Terus yang ketiga itu kepemimpinan transformasional. Gitu. Kepemimpinan transformasional ini seorang pemimpin yang berkarisma ya, yang baiklah dalam memimpin sebuah organisasi, itu akan mempengaruhi kesediaan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Gitu. Kemudian ada namanya kondisi eksternal yang memungkinkan, ini tadi kondisi internal ya. Sekarang kondisi eksternal. Ada 3 faktornya. Yang pertama itu tingkat ancaman. Nah, ancaman itu makanya ketika kita belajar sebuah strategi apa sih strategi untuk mengembangkan perusahaan ini gitu. Strategi mengembangkan perusahaan itu biasanya kita dalam menyusun strategi kita menggunakan analisis SWOT ya, strength, opportunity, weakness, and threat gitu, SWOT. Nah, ada yang disebut dengan ancaman, yaitu threat gitu. Jadi ancaman itu biasanya di situ kita akan melihat itu adalah faktor dari luar. Itu faktor dari luar. Jadi di dalam analisis SWOT itu kita akan melihat faktor internal itu dan faktor eksternal. Faktor internal itu disebut dengan strength and weakness. Strength and weakness itu apa sih kekuatan kita, apa kelemahan kita. Nah, sementara faktor eksternal itu disebut dengan opportunity dan threat, peluang dan ancaman gitu. Nah, di dalam peluang itu gimana sih kita memaksimalkan peluang, dan ancaman itu gimana kita menghindari ancaman gitu. Nah, di sini kita akan melihat ancaman itu gimana kita menghindari ancaman. Artinya dengan adanya ancaman kita berusaha untuk berubah untuk menghindari ancaman itu. Nah, yang terjadi ketika tingkat ancaman terhadap keberlangsungan hidup organisasi mengharuskan organisasi itu harus berubah. Gitu. Yang kedua, tingkat toleransi yang memungkinkan terjadinya transformasi perubahan, tingkat perubahan radikal yang kemungkinan bakal terjadi. Gitu. Jadi faktor internal itu kita akan melihat strength and weakness, kekuatan dan kelemahannya. Faktor eksternal itu kita akan melihat peluang dan ancamannya. Gitu. Jadi dalam merencanakan second order plan change, dalam merencanakan transformasi yang besar-besaran, kita akan melihat organisasi itu melakukan perubahan berdasarkan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal itu dikategorikan menjadi 2, yaitu kekuatan dan kelemahan. Sementara faktor eksternal itu dikategorikan dari 2 hal, yaitu peluang dan ancaman. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada kondisi yang belum terpikirkan sebelumnya, seperti tendensi organisasi untuk terus bertumbuh, tendensi organisasi mengalami penurunan, adanya perasaan tidak puas terhadap hasil yang dicapai, tekanan dari pemangku kepentingan, organisasi mengalami krisis, terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja yang diharapkan. Gitu. Kemudian kejadian pemicu yang bersifat luar biasa seperti bencana alam, resesi ekonomi, inovasi besar-besaran, peluang yang muncul tiba-tiba karena inovasi teknologi, konflik atau krisis manajemen, pergantian tim manajemen dengan visi misi baru, kudeta atau gerakan massal dalam organisasi, perubahan politik, terjadinya merger, akuisisi atau pengambil alihan organisasi. Nah, jadi ada kondisi kenapa sebuah organisasi itu melakukan transformasi besar-besaran, ada kondisi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kondisi yang tidak terpikirkan sebelumnya itu menyebabkan sebuah organisasi itu mau tidak mau harus melakukan perubahan. Contoh-contohnya adalah yang ini.
Misalnya ini, organisasi mengalami krisis. Organisasi mengalami penurunan kinerja, gitu ya. Itu kondisi yang tidak tidak terpikirkan sebelumnya, yang menyebabkan organisasi itu harus melakukan transformasi besar-besaran. Nah, adanya kejadian yang bersifat luar biasa atau extraordinary seperti apa? Bencana alam, resesi ekonomi, inovasi besar-besaran, peluang muncul tiba-tiba, krisis manajemen, pergantian tim, kudeta atau merger gitu. Tapi yang di sini kejadian yang bersifat luar biasa seperti yang sekarang terjadi itu kejadian yang bersifat luar biasa. COVID-19 itu menyebabkan perusahaan melakukan transformasi besar-besaran. Banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian tenaga kerja yang sebelumnya, misalnya bimbingan belajar yang sebelumnya itu adalah tatap muka, sekarang semuanya dilakukan online. Gitu. Semuanya dilakukan online. Jadi itu melakukan transformasi besar-besaran. Oke. Selanjutnya di sini bagaimana organisasi itu berubah. Nah, organisasi itu berubah prosesnya seperti ini. Caranya yang pertama itu dimulai dari kondisi organisasi yang menurun. Kondisi organisasi itu menurun. Karena apa? Organisasi tidak mampu memenuhi harapan internal maupun eksternal. Jadi, bagaimana organisasi itu berubah? Itu diawali ketika organisasi menurun. Nah, karena organisasi melakukan performa organisasi itu menurun, organisasi itu tidak mampu memenuhi harapan internal dan eksternal. Artinya, misalnya nih, target yang telah ditetapkan tidak dicapai. Lalu apa yang terjadi? Dilanjutkan dengan kesediaan anggota organisasi untuk melakukan perubahan mendasar atau melakukan transformasi. Jadi lihat di sini, kesediaan anggota organisasi. Anggota organisasi bukan hanya manajer itu sendiri. Tapi anggota organisasi. Nah, setelah itu apa? Mereka melakukan perubahan terencana. Jadi mereka melakukan perencanaan dalam rangka melakukan perubahan. Mereka merencanakan perubahan itu. Selanjutnya apa? Mereka menerjemahkan visi dan ide baru ke dalam program. Nah, jadi visi kita sudah melakukan nih, visinya apa? Terus diturunkan terhadap misi. Jadi ada visi, ada misi. Misi itu bagaimana cara mencapai visi. Nah, dari misi ini, bagaimana caranya untuk mencapai misi? Dilakukanlah program. Gitu. Jadi, visi dulu, misi, dan program. Oke. Jadi, visi itu sesuai dengan ide. Gitu. Visi, misi, program. Nah, setelah itu, ada program, ada struktur dan prosedur, dan terakhir masa stabilitas dan pengembangan organisasi, di mana pada tahap ini program perubahan telah dilaksanakan, mulai terlembagakan, dipertahankan dan dikembangkan. Nah, jadi prosesnya adalah diawali dari
keadaan organisasi itu menurun, performanya menurun, target tidak tercapai, lalu organisasi berembuk. Anggota organisasi berembuk untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itu dilakukan seperti apa? Lalu mereka mereka melakukan namanya menerjemahkan ide dan visi yang baru. Nah, kemudian ada namanya setelah mereka menerjemahkan ide dan visi yang baru itu, mereka menyusun program kerja, menyusun struktur yang baru. Terus setelah melakukan struktur yang baru, program kerja, lalu itu dilembagakan, artinya mulai disusun manajemennya, dipertahankan dan dikembangkan. Jadi begitu sih proses organisasi itu menurut Levy. Nah, jadi ini prosesnya. Yang pertama sekali itu kita akan melihat bagaimana proses organisasi itu, bagaimana organisasi itu berkembang secara kontinu ya. Karena seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa organisasi itu seperti makhluk hidup dan mempunyai siklus hidup. Oke, jadi yang pertama, decline crisis itu adanya penurunan performa organisasi. Jadi ini di sini melakukan penurunan ya. Tapi dalam proses ini ketika performa perusahaan itu menurun, apa yang terjadi? Yang pertama itu ada perasaan denial ya. Penolakan gitu, penolakan dari anggota organisasi. Mereka nggak berterima bahwa performa itu menurun gitu. Jadi karena kita lihat ini adalah titik puncaknya ya, titik puncaknya. Jadi ketika performa itu menurun, ada penolakan di antara anggota organisasi itu bahwa nggak mungkin loh performa kita menurun, dan mulai bertanya kenapa sih performa ini menurun gitu. Terus setelah itu ada yang disebut dengan avoidance. Avoidance ini mereka tidak mau membicarakan tentang penurunan performa perusahaan itu, atau menghindari untuk membicarakan ini. Terus kemudian ada namanya resistance itu. Mereka masih mencoba untuk bertahan di kondisi yang tadi, tidak mau menerima bahwa performa perusahaan itu sudah menurun. Kemudian ada procrastination. Sebenarnya sudah mulai ada sih kesadaran bahwa something wrong gitu. Ada yang salah, kenapa performa kita menurun. Tapi di sini masih resisten, tidak mau untuk melakukan sesuatu hal gitu. Padahal sudah mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah gitu. Setelah itu adanya procrastination. Procrastination itu artinya menunda-nunda. Tidak melakukan sesuatu hal, artinya nantilah gitu. Tidak mau melakukan sesuatu gitu, meskipun something wrong gitu, tapi nantilah kita lakukan sesuatu. Kita baru aja melakukan performa yang baik di sini ya, tapi ketika melakukan decline crisis gitu, mereka masih menunda. Kemudian apa yang terjadi? Ada namanya triggering event.
ada yang memicu, ada kejadian yang memicu mereka. Ada kejadian yang memicu, misalnya manajernya. Ada kejadian yang memicu untuk kembali ke masa yang baik tadi gitu. Kemudian setelah ada kejadian yang memicu triggering event ini, masuklah itu ke masa transformations ya, transformations. Kemudian ada namanya awareness gitu. Mereka sudah mulai aware, sudah mulai sudah mulai memberikan hati, atau sudah mulai hati-hati atau sadar akan harus ada perubahan agar kita kembali ke masa yang baik tadi. Jadi mereka sudah mulai sadar atau aware itu. Setelah itu apa yang terjadi? Acceptance ya. Acceptance, menerima. Sekarang di masa transformasi ini mereka sudah menerima bahwa iya, memang kita sedang mengalami krisis. Mereka menerima keadaan itu. Setelah itu apa yang terjadi? Letting go ini artinya ya udahlah, kalau sudah memang kita sudah melakukan memang performa perusahaan kita sedang tidak baik gitu. Tapi ya sudahlah, kita terima itu, acceptance, but now let it go gitu. Let it go. Udahlah, biarlah seperti itu. Sekarang kita melakukan yang baik gitu. Sekarang mereka reframing ya, reframing ini artinya kita melakukan transformasi, kita berubah. Setelah itu adanya komitmen untuk tetap melakukan perubahan itu. Jadi komitmen untuk mau melakukan perubahan seperti anggota karyawan tadi. Setelah itu mereka melakukan planning. Sudah masuk ke masa transisi ya. Mereka sudah mau berubah. Lalu mereka melakukan planning, merencanakan perubahan. Lalu melakukan training. Kemudian training ini melakukan uji coba ya. Uji coba perubahan yang kita rencanakan yang tadi seperti apa. Terus managing, kita memanajemen. Terus transisinya seperti apa. Terus kita terapkan. Setelah diterapkan pasti ada nih yang belum pas ya. Lalu kita stabilizing. Stabilizing ini menstabilisasi. Kemudian turn up, adanya mulai meningkat dan adanya pengembangan. Gitu. Jadi ini siklusnya ya, siklus perubahan itu. Jadi kalau apa nih? Saya kasih contoh ya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah menjalin hubungan atau berpacaran gitu ya dengan lawan jenisnya, atau pernahlah merasakan asmara gitu. Setelah menjalin hubungan, apa yang terjadi? Kita merasa di sini kan ya. Di sini, di puncak ini nih. Dunia serasa milik berdua di puncak ini. Oke. Di sini, di start dari sini. Tapi apa yang terjadi? 2 atau 3 bulan kemudian terjadi konflik. Terlalu cepat ya, 2 bulan atau 3 bulan kemudian terjadi konflik. Atau mungkin 2 bulan kemudian lah terjadi konflik. Apa yang terjadi? Apa perasaan yang terjadi? Sudah mulai masuk pada tahap krisis. Ya, sudah masuk pada tahap krisis. Nah, gimana perasaan kita? Perasaannya seperti apa? Ada namanya denial. Jadi perasaannya sih, masa sih ada konflik? Masa sih langsung berantem baru aja 3 bulan? Masih aja 3 bulan ini
berpacaran gitu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kita menghindari untuk membicarakan itu. Menghindari untuk membicarakan apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita untuk ribut gitu. Terus masih resisten, masih resisten, artinya masih tetap bertahan untuk tidak mau membicarakan itu. Padahal sebenarnya sudah ada signal atau tanda bahwa something wrong dalam hubungan ini, something wrong dalam relationship ini. Tapi apa? Masih tetap ditunda-tunda untuk membicarakan itu. Jadi itu yang disebut dengan decline crisis gitu. Jadi dalam sebuah hubungan itu normal ada konflik, normal itu ada ribut-ribut. Nah, paling nggak enaknya itu di masa ini, di masa decline crisis ini, di sini nih. Tapi disitulah masa yang disebut dengan adanya triggering event. Gitu. Triggering event ini itu yang disebut dengan ada masa untuk ada masa yang mengingatkan atau memicu. Ada masa memicu, sesuatu hal yang memicu, mengingatkan kita pada masa ini. Pada masa ini disebut dengan triggering event. Lalu kita akan mulai aware, apa sih yang terjadi sebenarnya? Apa sih yang terjadi? Kenapa kita masuk pada poin ini? Kenapa kita masuk pada poin ini di decline crisis ini? Ini masanya nggak enak loh gitu, nggak enak gitu. Lalu kita mulai aware, mulai sadar gitu, mulai sadar bahwa oh iya, memang ada konflik di dalam hubungan ini, ada konflik di dalam hubungan ini. Apa sih yang menyebabkan kita punya konflik? Gitu. Apakah yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua manusia yang mencoba untuk jadi satu, pasti ada konfliknya. Gitu. Sekarang kita mulai aware, oh ternyata hal ini menyebabkan konflik di antara dua manusia ini. Setelah itu apa yang terjadi? Kita mulai menerima, oh ternyata ini orangnya seperti ini. Dan inilah yang menyebabkan konflik yang terjadi di antara kami. Gitu. Nah, di masa itu sudah kita masuk kepada masa transformasi. Transformasi ya, kita sudah masuk pada masa transformasi. Kita mulai sadar, ternyata oh iya, kami mempunyai konflik. Lalu, apa yang terjadi? Apakah kita menerima adanya konflik dalam sebuah hubungan itu? Kalau kita menerima, sekarang let it go. Let it go. Let it go. Setelah udah, kamu orang yang seperti ini, ya udah, begitulah diterima, let it go. Sekarang masuklah pada reframing. Reframing artinya merencanakan, membangun kembali apa yang telah rusak gitu. Setelah itu adanya komitmen untuk mau berubah bersama-sama. Nah, setelah komitmen apa yang terjadi? Ada yang disebut dengan transition. Di masa transisi ini, nah tadi sudah komit ya, udah komit mau berubah. Jadi mau berubah, sudah komit mau berubah, lalu kita planning, gimana sih sebaiknya ke depan? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Nah, lalu kita training, kita coba apakah rencana yang sudah direncanakan ini sebenarnya baik gitu. Jadi tadi sudah komit melakukan perubahan, terus direncanakan, melakukan uji coba ya, training. Lalu kita manajemen. Apakah rencana yang tadi itu sebaiknya seperti apa? Lalu kita manajemen tadi rencana yang tadi itu. Lalu kita mencoba menyesuaikan gitu ya di manajemen ini.
lalu transisi. Bagaimana kita lihat transisinya gitu. Setelah masih ada uji coba, lalu kita melakukan manajemennya, lalu kita lihat transisinya seperti apa. Apakah kita melakukannya dengan lebih baik? Melakukannya dengan lebih baik di sini. Lalu kalau transisinya itu sudah baik, lalu diimplementasikan lah. Gitu. Oh, ternyata agar kita nggak konflik dalam hubungan ini, kamu yang seperti ini, jangan lagi seperti itu. Aku yang seperti ini, aku mau berubah gitu. Jadi baru ada disebut dengan stabilizing. Lalu kita menstabilkan relationship ini, hubungan ini seperti apa. Lalu turn up, development, lalu pengembangan, lalu udah. Kita masuk pada masa tahap di puncak ini. Tapi jangan salah, nanti akan ada konflik yang lain lagi. Ada konflik yang lain lagi nanti. Nah, masuk lagi ke masa decline crisis. Masuk lagi transformasi, masuk lagi transisi, masuk lagi development. Gitu. Tapi itu semuanya adalah proses di mana kita mencapai hal yang lebih baik gitu. Karena sama seperti manusia itu dinamis ya. Manusia itu dinamis dan manusia itu berubah. Nah, sama seperti manusia bahwa perusahaan itu juga dinamis. Perusahaan itu juga berubah, organisasi itu berubah. Jadi tapi memang manusia itu punya karakter khusus, karakter tersendiri. Tapi bukan berarti manusia itu fix. Manusia itu dinamis. Manusia itu dinamis. Perusahaan itu dinamis. Organisasi itu berdinamis. Nah, gitu. Jadi jangan pernah bilang, beginilah aku apa adanya. Kalau kamu menerima ya terimalah. Enggak, manusia itu orangnya dinamis. Manusia itu berubah. Gitu. Jadi di sini sama seperti perubahan yang terjadi pada perusahaan, manusia itu juga melakukan perubahan. Gitu. Apalagi dalam sebuah perusahaan itu bukan hanya terdiri pada satu orang gitu. Perusahaan itu atau organisasi itu terdiri dari banyak orang yang harus mempunyai perbedaan cara pandang, cara berpikir, paradigma, ide yang sangat berbeda-beda. Gitu. Jadi gimana menyatukan ide paradigma yang sangat banyak tadi itu melakukan adanya sebuah visi, adanya sebuah misi, dan adanya program kerja. Nah, sama semoga dalam relationship juga seperti itu. Nah, ketika dua orang itu menjalin hubungan, tidak mungkin tidak ada siklus yang seperti ini. Tidak mungkin tidak ada siklus yang seperti ini. Ada decline crisis, ada konflik yang terjadi. Terus ada transformation, ada transition, ada development. Tapi apa yang terjadi? Terkadang orang dalam relationship ini tidak mencapai pada masa komitmen ini. Gitu. Ketika ada decline crisis, udah pada masa triggering event, udah kita putuslah itu. Nah, jadi di sini ini adalah proses manusia itu bertransformasi, manusia itu berubah. Gitu. Kalau konflik yang pertama 2 bulan, 3 bulan adalah konflik mungkin ya banyak lah. Setelah itu konflik yang selanjutnya itu masalah keuangan, konflik yang apa. Tapi apa? Adanya proses ini membuat hubungan itu semakin sempurna. Adanya proses ini membuat organisasi itu juga semakin sempurna. Jadi perubahan itu terjadi, perubahan itu continue. Perubahan itu continue. Jadi terjadi perubahan terus-menerus untuk beradaptasi, untuk mencapai hal yang lebih baik. Jadi ketika ada konflik, jangan didiamkan. Kalau didiamkan, itu nggak masuk pada komitmen, nggak masuk pada transition, nggak masuk pada development. Gitu. Kalau didiamkan, itu hanya masuk pada triggering event. Itu hanya masuk denial, avoidance, resistance, procrastination, dan triggering event. Itu tidak masuk pada siklus yang lainnya. Ya, semoga ya dengan contoh yang saya buat tadi bisa memahami siklus
siklus perubahan yang ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, jadi ini namanya siklus perubahan organisasi. Jadi ingat ya, bagaimana caranya mengingat ini seperti apa. Ingat aja, dalam relationship itu pasti ada konflik, pasti ada ribut-ribut gitu. Dan inilah siklusnya. Seharusnya siklus yang sebenarnya seperti apa yang terjadi juga pada sebuah organisasi. Oke, sebelum ke sini, nah, ekstra sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi menurut Levy, ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan konten perubahan. Sekarang kita melihat ya kontennya. Pertama, perspektif, elemen, dimensi, dan tingkat visibilitas. Nah, dari perspektif itu disebut ada 3. Sistemnya itu seperti apa, manajemennya, perubahan terencana, dan evolusi. Nah, dari elemen perubahan ada input, output, dan prosesnya, tujuannya, apakah itu jangka panjang, jangka pendek, dan strategi kebijakan. Norma, konteks, dan cara pandang. Kemudian dimensinya itu apakah itu prosesnya inti, atau budaya, atau paradigma. Visibilitas perubahan itu apakah tinggi, sedang, rendah, atau tidak terdeteksi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat 4 dimensi dalam second order change. Nah, kalau di sini kita akan melihat bahwa perubahan itu mempunyai cakupan yang sangat luas. Mulai dari paradigma, misi, budaya, dan proses inti. Nah, jadi kita akan melihat apakah itu bisa terdeteksi atau tidak bisa dideteksi. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah maaf ya? Mau minta izin dulu, mau ambil nenek makan siang saya. Oke. Nah, Susmiati Bu dari ngomong. Oke, Sumiati ya. Susmiati. Oke. Ntar saya.
Susmiati. Oke, kita kembali ya. Nah, kita lihat dari segi apakah terdeteksi atau tidak bisa dideteksi, terus apakah itu abstrak atau konkret. Ya, abstrak itu bisa lah ya, tahu artinya abstrak itu apa, itu tidak jelas gitu, tidak jelas terlihat. Sementara konkret itu bisa kita jelas terlihat, gitu. Kita bisa lihat. Nah, sekarang dimensinya itu ada 4 gitu, ada proses inti, budaya, misi, paradigma. Nah, kita mulai dari paradigma. Paradigma itu sebenarnya itu hal yang tidak bisa kita lihat ya, hal yang tidak bisa kita lihat dan sangat abstrak dan tidak terdeteksi. Paradigma itu sebenarnya di dalam kita melihat sesuatu hal. Nah, jadi paradigma itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu hal, gitu. Apakah? Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu hal itu tidak bisa dideteksi dan itu abstrak, gitu. Nah, jadi cara pandang kita akan sesuatu hal itu perubahan yang tidak bisa dideteksi dan itu sangat abstrak, begitu. Nah, misalnya nih, cara pandang saya terhadap pemerintah, paradigma saya terhadap pemerintah itu sudah berubah. Tapi siapa sih yang bisa mendeteksi kalau paradigma saya sudah berubah? Siapa sih yang bisa melihat kalau paradigma saya sudah mulai berubah? Gitu kan? Susah untuk dideteksi. Nah, sekarang aspek misi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, misi itu adalah turunan dari visi. Jadi, nah, visi itu adalah apa sih tujuan kita? Apa sih tujuan kita ke depan itu apa? Goal yang harus kita capai itu apa? Itu adalah visi ya. Nah, misi adalah bagaimana kita untuk mencapai visi tersebut gitu. Jadi, kalau misalnya misinya berubah. Oke. Mungkin sering ya teman-teman bilang, misinya apa? Misi kita apa ini? Misi kita untuk menyelamatkan ini gitu. Nah, jadi misinya itu berubah, misi organisasi itu berubah, itu masih bisa dideteksi, tapi masih cukup abstrak gitu. Nggak selamanya kita bisa melihat misi sebuah perusahaan itu sudah berubah atau enggak gitu. Susah untuk mendeteksinya. Setelah itu, budaya. Budaya di sini adalah kebiasaan dalam sebuah organisasi itu. Kebiasaan itu sudah semakin bisa kita lihat ya. Misalnya budayanya perusahaan si A, kalau makan siang itu sekalian rapat gitu. Itu udah budaya bagi mereka. Terus kalau misalnya target tercapai, mereka melakukan reward, jalan-jalan ke sana. Itu bisa kita lihat ya, dan konkret gitu. Nah, sekarang aspek proses inti. Proses inti itu artinya sudah masuk pada kegiatan-kegiatan yang terjadi di sana gitu, apakah berubah atau tidak. Nah, itu bisa kita deteksi ya, dan itu konkret gitu. Jadi 4 dimensi dalam perubahan second order change atau perubahan besar-besaran itu dari segi terdeteksi atau tidak terdeteksi, dan segi abstrak dan konkret gitu. Nah, itu keempat dimensi ini, inilah tingkatannya gitu. Paradigma itu sangat tidak terdeteksi dan abstrak. Misi mungkin bisa kita lihat perubahannya, budaya juga, dan proses inti. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita melihat ada perubahan menurut Gundi. Nah, jadi perubahan menurut Gundi itu ada 3 ya. Yang pertama, smooth incremental change. Smooth incremental change ini, smooth incremental change, bumpy incremental change, dan discontinuous change. Ya, jadi yang pertama ini yang disebut dengan smooth incremental change.
datar aja gitu. Rate, jadi di sini rate of change, range of stability gitu. Jadi perubahannya itu smooth, lembut, stabil gitu. Jadi dari waktu ke waktu perubahannya itu stabil. Nah, sekarang kita lihat bumpy incremental change. Bumpy ini ya naik turun gitu. Kemudian discontinue. Jadi ketika melakukan perubahan itu perubahan besar-besaran lalu turun lagi lalu berhenti. Itu yang disebut dengan discontinuous change. Jadi menurut Gondi perubahan itu dilihat dari bagaimana sih perubahan itu dilakukan dari waktu ke waktu. Maka ada yang disebut dengan smooth, bumpy, dan discontinuous. Oke. Sekarang kita lihat bahwa perubahan itu merupakan perubahan siklus hidup organisasi ya. Jadi organisasi itu mempunyai siklus hidup, meniru huruf S atau disebut dengan S curve ya, seperti ini, atau disebut dengan siklus hidup organisasi atau organizational life cycle, atau disebut dengan SHO, siklus hidup organisasi atau S curve. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi lahir sebuah organisasi tadi itu lahir, terus adanya penurunan lalu naik. Ini masa produktif ya, masa yang sangat produktif. Naik lalu masuk ke puncak. Ini masa yang sangat produktif. Kalau manusia ini umur bayi sampai masa mungkin 8 tahun ya. Masih bayi lah, balita lah di sini ya. Biasanya balita itu mempunyai sangat rentan terhadap penyakit ya. Jadi biaya pengobatan untuk balita dan orang tua itu jauh lebih tinggi dibanding usia dari misalnya setelah 6 tahun sampai pada 50 atau 45 tahun gitu. Jadi mulai dari 50 tahun sudah banyak biaya pengobatan, udah mulai sakit-sakit gitu. Jadi begitu juga dengan organisasi. Jadi ada yang disebut dengan masa penurunan di awal-awal gitu. Itu masa yang sangat rentan gitu. Dan juga ketika dia sudah tua. Nah, di sini itu sudah disebut dengan masa sangat produktif gitu. Jadi disebut dengan kurva S. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Bagaimana agar organisasi itu mempunyai siklus hidup yang baik gitu. Jadi ketika mengalami penurunan di sini, ini ketika baru lahir sebuah organisasi itu ya, misalnya perusahaan baru dibangun, lalu masa produktif di sini. Lalu ketika sudah ini masa puncak tadi terjadi penurunan gitu. Ini masih seperti baik. Apa yang dilakukan di masa ini yang sangat krusial? Di masa ini yang sangat krusial. Apa tindakan kita di masa ini menentukan apakah kita masuk kembali ke zaman ini. Oke. Di sini apa yang kita lakukan? Di sinilah yang disebut dengan kita harus melakukan perubahan. Kita harus melakukan perubahan transformasi. Agar kita masuk lagi pada masa yang seperti ini. Nah, di sini lagi nanti ada lagi masa yang lain. Ada lagi terus ada lagi. Jadi perubahan itu seharusnya secara terus menerus. Ketika masuk ke dalam sebuah puncak ada penurunan, dilakukan lagi perencanaan akan adanya perubahan gitu. Jadi terus menerus harus ada perubahan itu. Oke.
Nah, jadi kalau ini beberapa ilmuwan ini gimana pandangan mereka terhadap siklus hidup organisasi tadi. Jadi siklus hidup organisasi itu menurut beberapa orang tahapnya beda-beda gitu. Tahapnya beda-beda. Nah, Isaac Adijes ini 2 tahap. Dia mengatakan bahwa tahapan siklus hidup organisasi itu 2 tahap, tapi dibagi menjadi 10. Jadi yang pertama growing, yang kedua aging gitu. Itu masa pertumbuhan dan yang kedua itu masa menua. Gitu, masa menua. Nah, growing ini courtship ini kalau dalam sebuah hubungan, kalau manusia ini yang disebut dengan kencan. Courtship. Jadi masa kencan dulu ya, masa kencan dulu. Terus masa bayi. Bayi sudah ini ya, bayi, terus go. Terus udah mulai bisa berjalan. Lalu ada disebut dengan masa remaja. Dan ini sudah mencapai masa dewasa gitu. Terus itu masa pertumbuhan ya. Ini masa sudah mulai menua atau penuaan atau late prime, aristokrasi, solemnity, birokrasi, dan mati. Gitu. Jadi menurut Isaac Adijes 2 tahap, masa pertumbuhan dan masa menua. Di masa pertumbuhan itu dan menua itu tahapnya sebenarnya ada 10. Itu menurut Isaac Adijes gitu. Menurut Dawn tahapnya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu struggles for autonomy. Maksudnya masa-masa sulit ya, masa-masa sulit untuk mandiri itu di sini. Terus yang tadi ini, terus rapid growth, pertumbuhan cepat, dan deceleration gitu. Jadi menurut dia hanya sebenarnya ada 3. Ini masa struggling, masa sulit, terus rapid growth, ini pertumbuhan cepat, dan ini deceleration, penurunan. Jadi menurut dia hanya ada 3 tahap gitu. Menurut Levitt dan Schmidt ada 3 tahap juga: lahir, remaja, dan dewasa. Jadi menurut dia sebenarnya hanya ada 3 tahap. Jadi nggak ada masa mati. Nggak ada. Jadi lahir, remaja, dan dewasa. Gitu itu menurut ini. Sekarang menurut Scott ada tahap 1, 2, dan 3. Nah, menurut Cass dan Khan 3 tahap juga: primitive system, stable organization, elaborative supporting culture. Ini lebih pada masa bagaimana manusia itu beradaptasi. Nah, Linden 4 tahap juga, dan Kimberly juga 4 tahap gitu. Quinn and Cameron 4 tahap, yaitu interpersonal, collective, formalization, elaboration, structure. Kanjanian 4 tahap juga atau conception and development. Ini pemasaran, pertumbuhan, dan stabilitas. Greiner 5 tahap. Yang pertama creativity, direction, delegation, coordination, dan collaboration. Nah, ada di sini Miller dan Friesen.
Dia mengatakan bahwa sebenarnya itu ada 5 tahap. Yang pertama lahir, bertumbuh, dewasa, revival, dan decline. Revival ini mencoba bertahan dan mengalami penurunan. Jadi kalau kita masuk ke sini, yang dia apakan itu, ini tahap pertama, lahir, terus apa tadi? Growth, lahir, terus growth, pertumbuhan, lalu maturity, revival, dan decline. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada lagi Thorbert. Dia mengatakan 8 tahap atau fantasize investment. Jadi fantasize ini maksudnya kita menggambarkan dulu, membayangkan dulu sebenarnya seperti apa sih perusahaan atau organisasi yang akan kita bangun. Kemudian kita melakukan investasi. Terus melakukan eksperimen, predetermined productivity, often lead to structure, foundational community, liberal discipline. Gitu. Jadi ini menurut beberapa ilmuwan tahap-tahap siklus hidup organisasi itu. Sekarang kita lihat karakteristik perusahaan yang sedang tumbuh dan sudah menua. Nah, jadi kalau kita menjadi seorang manajer, kan kita lihat sekarang di sini ya. Gimana sih cara kita mendeteksi bahwa sebenarnya perusahaan kita itu masih masuk dalam kategori bertumbuh di sini? Bertumbuh di sini atau sebenarnya sudah masuk menua di sini? Gitu. Apa sih dari segi mana aja sih? Kita akan melihat perusahaan kita itu apakah sedang bertumbuh atau sudah menua gitu. Jadi di sini beberapa hal perusahaan sedang bertumbuh itu keberhasilan disebabkan karena berani mengambil resiko ya, berani mengambil resiko. Atau yang sudah menua, keberhasilan disebabkan karena mau menghindari resiko ya. Jadi perusahaan sedang tumbuh karena berani mengambil resiko. Perusahaan yang sudah menua, perusahaan tumbuh karena menghindari risiko. Yang kedua, perusahaan sedang tumbuh, harapannya bisa lebih besar dari hasil. Yang sudah menua, hasilnya biasanya lebih besar dari harapan. Gitu. Nah, di sini kondisi keuangan perusahaan biasanya tidak menggembirakan. Kondisi keuangan perusahaan biasanya sangat baik. Organisasi lebih menekankan pentingnya fungsional ketimbang bentuknya, sementara bentuk organisasi dianggap lebih penting ketimbang fungsinya. Gitu. Kemudian perusahaan yang sedang tumbuh itu fokus perhatian pada mengapa dan apa yang harus dikerjakan. Sementara perusahaan yang sudah menua, fokus perhatiannya ditekan pada bagaimana dan siapa yang melakukan pekerjaan. Oke, perusahaan sedang tumbuh. Tanpa mempedulikan kepribadian masing-masing, para pekerja dituntut untuk berkontribusi terhadap perusahaan. Karena kepribadian seseorang jauh lebih penting ketimbang kontribusinya terhadap perusahaan. Oke. Nah, ketujuh, semuanya bisa dilakukan kecuali yang nyata-nyata dilarang. Sementara untuk perusahaan yang kedua, semuanya dilarang kecuali yang nyata-nyata diizinkan. Gitu beda ya. Yang 8, masalah perusahaan lebih dilihat sebagai sebuah kesempatan. Gitu ya. Sementara kesempatan yang terbuka justru dilihat sebagai masalah yang dihadapi perusahaan. Jadi lihat bedanya. Yang 9, bagian pemasaran dan penjualan mempunyai kekuasaan politik yang lebih besar. Sementara ketika perusahaan sudah menua, bagian-bagian yang lebih mempunyai kekuasaan politik lebih adalah akuntansi, keuangan, dan hukum. Oke, perbedaan yang 10, orang-orang lini juga bertindak untuk mengatasi persoalan. Sementara di sini perusahaan
staf perusahaan bertindak sebagai penyelesaian masalah. 11. Tanggung jawab biasanya tidak sebanding dengan otoritas yang diberikan. Otoritas seseorang biasanya tidak sebanding dengan tanggung jawab seseorang. Yang ke-12, manajemen berfungsi untuk mendorong berjalannya organisasi. Yang ke-12, kondisi organisasi akan mendorong kebutuhan manajemen. Oke. Yang ke-13, manajemen berfungsi untuk mendorong terjadinya momentum. Yang ke-13 di sini justru mendorong terjadinya keengganan untuk berubah. Oke, di sini perubahan kepemimpinan bisa mendorong perubahan perilaku organisasi. Di sini untuk merubah perilaku organisasi dibutuhkan perubahan sistem. Oke, ke-15, organisasi sangat membutuhkan konsultan. Yang ke-15, organisasi membutuhkan insultan, orang-orang yang tidak bertindak lebih ofensif. 16, organisasi sangat berorientasi pasar. Obsesi organisasi adalah memperoleh laba yang besar. Yang ke-17, keberadaan organisasi semata-mata untuk menciptakan nilai tambah. Yang ke-17 di sini, pengembalian keputusan biasanya didasarkan pada kekuatan politik si pengambil keputusan. Nah, jadi itu perbedaan antara perusahaan yang sedang bertumbuh dan perusahaan yang sedang menua. Perbedaannya bisa dilihat di sana ya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, biar saya absen. Nggak ada ya. Oke, jadi ada tugas ya ntar ya. Ya, nanti akan saya kirimkan tugasnya Di LMS apa di grup? di LIN aja Bu, di grup aja Bu. Di grup aja ya. Kadang susah bukanya Bu. Iya. Susah maksudnya. Iya, di grup. Nanti kirimnya di LIN. Iya. Kalau udah selesai nanti kirim ke LIN Ibu aja ya. Iya, dikirim ke line personal aja gitu. Nanti kan saya kirim. Iya. Jadi saya ingatkan ya, nanti tugasnya itu tulis tangan lalu dipoto. Dan maksimal itu 3 sampai 4 halaman, nggak lebih gitu, nggak lebih. Nggak lebih, maksudnya bisa nggak lebih 4 halaman gitu. Jadi soalnya itu nanti biar kalau misalnya lebih dari 3, lebih dari 4 halaman, saya kesusahan nanti mengoreksinya. Jadi ketika mengerjakan tugasnya itu buat intinya aja gitu. Nggak usah bercerita panjang di dalam tugasnya gitu. Buat sesingkat mungkin biar saya juga enak mengoreksi gitu. Dan tulisan tangannya jangan tulisan dokter ya gitu. Soalnya kalau tulisan dokter tulisan tangan saya kayak sakar ayam. Nggak apa-apa, yang penting jangan tulisan dokter. Soalnya saya bawa ke apotek di sini malah mereka nggak bisa baca nanti. Aduh, ini saya aja nggak mau pakai ngerti. Iya. Takut copy paste kalau pakai Word. Iya. Lagian kalau olahraga ya. Kalau tulis tangan kan lebih ingat loh kalau tulis tangan. Gitu. Olahraga jari ya. Oh ya. Iya. Jadi kayak tugas itu tuh di mana? Yang tuh. Aku kok nggak ada. Aku yang itu loh, yang ujung. Ya, jadi kalau ini kan nggak banyak kok ini. Yang penting nggak usah bercerita panjang di dalam tugasnya, gitu, intinya aja gitu, ya. Yang simpel aja intinya. Iya, intinya aja, nggak usah. Ketika saya kalau berarti 1 lembar boleh dong Bu ya?
Iya ya, kalau bisa menuangkan intinya dalam satu lembar itu nggak apa-apa, gitu. Malah lebih enak gitu bacanya saya Gak usah nanti. panjang-panjang. Ya nggak usah panjang-panjang Tugasnya intinya. apa sih, Bu? Ya intinya aja. Ya oke. Saya absen ya. Udah Bu, absen dulu Bu. Oke, saya absen ya. IPA ada nggak? Nur Hadi gak sabaran gitu. Nur Hadi mau kemana Kan kamu? jamnya udah habis kok, kamu ngomong terus sih Gus. Oh maaf, ini tugasnya apa? Belum geser apa ya? Belum. Saya absen dulu. Oke, IPA ada nggak? Nggak ada ya. Oke, Gunawan. Ada Bu. Oke, Nana. Ibu hadir, Bu. IPA hadir, Bu. Oke, IPA ada ya. Gunawan ada. Nana. Nana nggak ada. Oke, Titik. Nggak ada ya. Tit- Nggak ada, Bu. Nana ada deh kayaknya itu. Tapi nggak bersuara ya. Oke, Nana ada. Herpianti Ada, Bu. ada. Ike Septiana. Eki ada nggak? Ada, itu nggak bersuara. Oke. Pakai nomor telepon. Oke. Diah Rahmawati. Dia juga ada, tapi nggak bersuara. Oke. Apriani Hadir. Hadis. Eva Ardita. Hadir, Bu. Oke. Nyai Sumiati Hadir, Bu. hadir. Paijah Puspita Adriani Ada, Bu. ada. Ratih Dwi Sapitri. Hadir, Bu. Oke. Siti Kumaida. Hadir, Bu. Nur Anisak. Terapi. Hadir, Bu. Oke. Tusira. Tusira hadir, nggak bersuara, dia lagi sibuk Oke. Jainul. ngomongan. Jainul ada. Zainul hadir. Oke. Muhammad Nur Hadi. Hadir. Oke. Endar Ajiat Moko. Oke. Agus Susianti. Hadir. Oke. Mika Aselia Ase. Mika. Ada orangnya itu nggak bersuara. Oke. Titin. Itu Hongkong. Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke. Bu, tadi nggak dengar. Oke. Baik. Oke. Nanti akan saya kirim tugasnya di apa ya? Di Line. Oke, selamat beraktivitas teman-teman, selamat berpuasa juga. Ibu. Ya, Oh, Ibu. ya. Saya udah di absen belum, maaf tadi baru dengar. Udah. Makasih, Bu. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, makasih, Bu. Oke, bye-bye. Bye-bye.